Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, narasumber, moderator, ketua panitia, serta seluruh peserta webinar nasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini pukul 7 kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar nasional Entrepreneur Training Center spesial Ramadan 2026 dengan tema membentuk skill leadership untuk manajemen tim dan organisasi. Semoga kegiatan di bulan penuh keberkahan ini menjadi ladang ilmu sekaligus amal bagi kita semua. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Asifah Maufiroh yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti webinar Ramadan ini. Nah, teman-teman, sebelum kita benar-benar masuki acara webinar malam ini, saya pengen tahu nih kabar-kabar teman-teman. Puasanya lancar? Boleh respon di kolom chat ya teman-teman. Aku pengen tahu nih, apakah puasanya lancar nih? Alhamdulillah lancar kakak. Oh iya teman-teman, di sini ada yang dari mana aja nih? Aku pengen tahu. Aku sendiri dari Madura teman-teman, kenalin ya. Boleh, anu di kolom komentar. Jakarta dari Angkasi Batu, lancar Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita selalu diberi kelancaran kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Amin amin ya Rabbil Alamin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama tentunya adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan ketua panitia, perkenalan ETC, 7 program utama ETC, sekilas materi webinar, perkenalan moderator dan pemateri, tata tertib webinar, penyerahan kepada moderator, dokumentasi, dan terakhir adalah penutup. Baik, kita masuki acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera atau on-cam sebagai bentuk penghormatan. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya serahkan kepada moderator kepada Kak Admin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah sambutan Ketua Panitia. Kepada Kak Lailatul Muharramah selaku Ketua Panitia pada malam hari ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Siva selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menjalankan puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan.
Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bersama bisa berkumpul, berbagi ilmu, memperoleh ilmu dalam kegiatan webinar nasional spesial Ramadan dengan tema membentuk skill leadership untuk manajemen tim atau organisasi dengan keadaan sehat. Dan tentunya kepada narasumber, moderator, dan MC, panitia, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, terima kasih dan penghargaan juga kepada teman-teman yang telah bergabung hari ini, yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan, dan semoga teman-teman sebagai ruang belajar, kemudian refleksi ya, dan tentunya memperkuat kapasitas kepemimpinan teman-teman sekalian. Khususnya bagi teman-teman yang sudah bisa mengelola tim, kemudian bagaimana pengelolaan organisasi secara efektif, kemudian bagaimana beretika yang baik, dan juga berfokus pada kolaborasi tim. Dan semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini teman-teman, semoga ilmu yang diperoleh tidak hanya menambah wawasan ya, tapi juga bisa menjadi bekal dalam kehidupan profesional maupun sosial kita seperti itu. Dan selamat mengikuti webinar. Jangan lupa dicatat apabila ada hal yang penting dan nanti bisa ditanyakan apabila ada yang dibingungkan pada sesi tanya jawab kepada para narasumber. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan teman-teman semuanya bisa memperoleh ilmu dengan baik. Baik, itu saja cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Lailatul Muharromah selaku Ketua Panitia pada malam hari ini. Oke, selanjutnya itu adalah kenalan Entrepreneur Training Center, teman-teman. Entrepreneur Training Center atau yang disebut dengan ETC merupakan wadah pengembangan diri yang berfokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, komunikasi, serta keterampilan organisasi. Di bulan Ramadan ini, ETC berkomitmen menghadirkan ruang belajar yang tidak hanya meningkatkan skill, tetapi juga memperkuat nilai kolaborasi dan bermanfaat tentunya, teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah 7 program utama ETC. Yang pertama itu ada Sekolah Trainer Indonesia, The Leader Academy, Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, dan yang terakhir yaitu adalah Marketing Langit Academy. Selanjutnya itu adalah sekilas materi ya teman-teman. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya mampu mengatur, tetapi juga mampu mengarahkan dan membangun tim yang solid. Karena leadership bukan sekedar posisi, tapi tentang bagaimana kita membawa tim menuju tujuan bersama. Nah, bagaimana membentuk skill tersebut dalam organisasi akan kita kupas bersama pada malam hari ini. Selanjutnya ini teman-teman, yang pasti tidak kalah seru yaitu adalah perkenalan moderator dan pemateri kita yang hebat-hebat ini. Yang pertama itu ada moderator kita yaitu Kak Slamet Riyadi, dan webinar kali ini menghadirkan 2 pemateri inspiratif dan sangat sangat inspiratif teman-teman. Yang pertama itu ada Kak Edi Purwandoko, SPD CPS CPOM CLC CWS CT SDT sebagai ASN sekaligus trainer. Dan pemateri kedua yaitu adalah Kak Rika Ratnasari, CMC CPS, praktisi public speaking, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib webinar pada malam hari ini dan semoga kalian selalu mengikuti tata tertib yang akan saya bacakan ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah seluruh peserta wajib on cam atau buka kamera. Dimohon untuk peserta untuk bisa on cam agar kita lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti webinar ini. Jika ada yang berhalangan, bisa izin di room chat room dengan menuliskan alasannya, supaya tidak kena remove dari host acara. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di grup. Dan yang ketiga, peserta yang membuat gaduh, tidak mematuhi aturan Zoom, tidak menjaga ketertiban, coret-coret di layar Zoom, dan spam di chat room yang tidak perlu, maka akan dikeluarkan oleh host untuk menjaga kondusivitas acara dan kebaikan bersama. Yang keempat, yaitu adalah fokus pada materi, bukan presensi. Presensi akan diberikan 2 kali, yaitu link presensi awal dan link presensi akhir. Jangan lupa isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian dan klaim e-sertifikat. Yang kelima, yaitu sertifikasi khusus paket gratis dikirimkan melalui link G Drive bersamaan link presensi akhir acara.
Sedangkan paket 2 dan paket 3 dikirimkan via WA serta paling lambat hari Selasa. Yang keenam, yaitu adalah selama berlangsungnya Zoom, dimohon untuk mute atau menonaktifkan suara jika tidak diperlukan. Yang ketujuh, yaitu adalah harap tidak bertanya terkait link presensi akhir atau link sertifikasi jika acara belum selesai, teman-teman. Dimohon untuk selalu berpatokan pada tata tertib tersebut agar tidak dikeluarkan oleh host acara ya teman-teman. Selanjutnya itu jika tidak berlama-lama dan tidak semakin malam, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Kak moderator. Kami persilakan kepada Kak Slamet Riyadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC Kak Asyifa Magfiro yang telah memandu acara dengan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saat ini hadir di acara webinar kita pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, ada suara yang mengganggu, mungkin bisa dimatikan. Oke, sudah jelas ya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Slamet Riyadi, yang pada kesempatan malam hari ini akan bertindak sebagai moderator dan akan memandu jalannya sesi pemaparan materi hingga diskusi nanti. Nah, tadinya nih saya mau nyapa nih teman-teman semua nih, asalnya dari mana, tapi ternyata tadi kan udah disambut sama MC gitu kan. Ada yang dari luar Jakarta, ada yang dari Jakarta juga. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar dan berkembang. Karena seperti yang kita ketahui bersama nih, di era yang penuh dinamika seperti sekarang ini, kemampuan leadership itu bukan hanya dibutuhkan oleh seorang pemimpin aja, tapi juga oleh setiap individu yang ingin berkembang dan memberikan dampak positif di dalam tim maupun organisasi. Sebelum kita lanjut mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kakak narasumber kita, saya akan membacakan aturan singkat terlebih dahulu ya selama berlangsung webinar. Yang pertama, yaitu seluruh peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka di akhir pemaparan materi dan untuk pertanyaan dapat disampaikan nanti melalui kolom chat ya. Lalu yang terakhir, mohon mengikuti acara hingga selesai untuk keperluan sertifikat dan dokumentasi. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir di webinar malam hari ini, leadership itu ternyata bukan hanya soal memimpin aja loh, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu memahami tim, membangun kepercayaan, berkomunikasi dengan efektif, serta mengarahkan tim menuju tujuan yang sama. Jadi skill leadership ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun tim yang solid, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di lingkungan organisasi, kampus, maupun dunia kerja profesional. Melalui webinar ini, kita akan mendapatkan insight nih, pemahaman, dan juga perspektif baru mengenai bagaimana membentuk dan mengembangkan skill leadership yang efektif dalam manajemen tim maupun organisasi. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan dua narasumber hebat kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Kak Edi Purwandoko. Halo Kak. Halo, Wih, apa kabar Kak? baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, cukup jelas Kak. Oke, Aman. Oke. Selanjutnya yang kedua ada Kak Rica Ratnasari. Halo Kak Rica Ratnasari, apa sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini? Halo, selamat malam. Aman ya Kak? Aman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke narasumber yang pertama ya. Ada Kak Idi Purwandoko. Tapi sebelum itu ya teman-teman, kita bisa lihat dulu nih, background check dari Kak Edi Purwandoko itu kayak gimana aja sih?
Di sini Kak Edi Purwandoko adalah seorang profesional trainer sekaligus aparatur sipil negara. Wih, keren banget nih. Terus juga dengan banyaknya pengalaman yang berkaitan sama leadership, termasuk juga manajemen. Ini pasti udah banyak banget segudang pengalaman yang udah dialami oleh Kak Edi Purwandoko yang bakal jadi materi yang sangat berkesan banget nih buat malam hari ini teman-teman. Jadi selanjutnya kami persilakan untuk Kak Edi Purwandoko. Halo Kak, apa sudah siap untuk Halo, memapakan materinya? sudah sangat siap dong. Oke, baik Kak. Untuk waktu dan tempat kami persilakan ya Kak. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Yang pertama-tama nih, saya ucapin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Halo, teman-teman, apa kabarnya? Boleh nih on mic semua nih, boleh on mic. Sebelum kita mulai, biasanya kalau saya dalam melatih dalam public speaking ataupun leadership harus dibakar dulu semangatnya ya kan. Apalagi tadi habis pada buka ya yang menjalankan ibadah puasa. Harusnya semangat dong. Boleh? Apa kabarnya? Baik, Halo? baik, baik. Suaranya masih ini belum kompak dan belum keluar semangatnya. Apinya belum ada percikan-percikannya. Sekali lagi coba. Halo, apa kabarnya? Baik, Baik, Alhamdulillah. baik, Kak. Sudah mulai ada bersuara. Tapi kalau di dalam leadership, biasanya saya dalam sebuah pelatihan, ada namanya komando dari pemimpin dan ada juga antara leader, follower, atau yang disebut anggota. Nah, di sini saya juga ada sebuah jargonnya. Kalau saya bilang, halo apa kabarnya? Jawabannya adalah hebat, mantap, luar biasa. Begitu. Sambil di jempolnya ini harus ditunjukin juga. Hebat, mantap, luar biasa. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Diulang ya, diulang. Halo, apa kabarnya? Hebat, mantap, Hebat. Hebat, luar mantap, biasa. luar biasa. Oke. Sepertinya sudah apinya udah istilahnya udah menyala abangku gitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke materinya. Ini boleh saya yang share screen aja, Kak? Oke, terima kasih. Apakah udah nampak di layar teman-teman? Oke, sudah jelas Kak Sudah jelas untuk ya? PPT. Iya, Ah, sudah jelas. jadi terima kasih Kak Slamet tadi memang udah berinisiatif untuk ini share screen-nya. Tapi saya lebih suka saya ini sendiri. Saya tidak terlalu merepotkan gitu kan. Oke, teman-teman, di malam ini, malam minggu, bahwasannya kita akan membahas sebuah materi yaitu adalah membentuk skill leadership. Skill leadership itu kepemimpinan untuk manajemen tim ataupun organisasi. Mungkin ini relate untuk teman-teman semuanya. Untuk kita semua, bahwasanya kita harus memunculkan jiwa kepemimpinan kita. Untuk apa? Untuk manajemen tim. Baik itu untuk tim dalam skala kecil, skala besar, untuk organisasi apapun. Apabila kita menjadi pemimpin ini sangat diperlukan. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas bersama-sama, kita saling belajar gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah slide. Ini walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Slamet yang sudah luar biasa, sudah sangat tepat. Ini cuman lebih abdol lagi kalau saya juga memperkenalkan diri. Katanya adalah pepatah bila tak kenal maka tak sayang ya. Kalau mau disayang lebih lagi maka saya harus memperkenalkan juga biar genap gitu kan. Diperkenalkan udah. Jadi yang kedua adalah memperkenalkan diri ya, gitu ya. Singkat aja ya, bahwa saya Edi Purwandoko, seorang pria kelahiran tahun 99. 1999. Nah, ini saya masih Gen Z gitu kan. Mungkin teman-teman ini sama gitu kan atau yang lebih senior dari saya, itu kakak kasih senior atau lebih muda, bahwasannya ini materi ini sangat relate bagi kita yang seorang mahasiswa, fresh graduate yang baru kerja dan lain sebagainya.
adalah seorang profesional trainer sekaligus aparatur sipil negara di Kementerian Agama dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang public speaking. Selain itu, saya memiliki keahlian dalam manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan gitu. Dan di sini juga sudah tertera adalah akun IG saya gitu. Bolehlah dikunjungi untuk tanya-tanya secara japri gitu sih, tidak masalah. Apalagi saya dalam waktu dekat ada juga pelatihan untuk CLS, yaitu Certified Leadership Skill gitu. Jadi boleh nih kepo-kepoin atau mau belajar bareng mengenai leadership, boleh berkunjung dan mutual friendly ke akun saya gitu. Oke, nah ini sebelum kita memulai pembahasan ini, yaitu kalau kita biasanya di sebuah kampus gitu kan, menyusun skripsi dan lain sebagainya, ada pertanyaan yaitu latar belakangnya gitu kan. Yang ini mau saya tanyakan kepada teman-teman semuanya, bahwasanya pertanyaan ini perlu dijawab. Boleh nanti untuk dijawabnya di kolom chatnya ya. Yang pertama, siapa yang saat ini dipercaya memimpin tim atau organisasi? Kalau ada di sini, boleh ketikkan angka 1. Kalau yang merasa mendapatkan kepercayaan untuk memimpin tim atau organisasi. Boleh ketik angka 1. Dan dan siapa yang masih merasa tertantang dalam mengelolanya? Boleh teman-teman ketikkan angka 2. Coba. Dan misalkan dua-duanya ini relate dengan teman-teman, boleh ketikkan angka 3. Gitu. Apakah ada? Oke, Kak, ada Kak Aryaksa, Tangguh. Kak Dinda juga angka 2. Kak Ida juga ya. Relate kedua-duanya gitu kalau angka 3 gitu. Masih ada lagi? Bahwasanya cukup banyak ya yang relate di ini. Bahwasanya materi ini memang sangat relate untuk kita. Makanya kalau sudah sangat penasaran jawabannya dari kedua pertanyaan ini ada di slide-slide selanjutnya. Udah penasaran ya? Tanpa berlama-lama kita lanjut ini. Slide berikutnya. Yaitu yang pertama adalah makna leadership atau kepemimpinan. Leadership adalah kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, dan menginspirasi tim untuk mencapai. Oke, mohon izin, ini ada azan di sini, boleh dijelaskan benar ya Kak ya? Kepada Kak Edi atau apakah ada kendala? Ya, mohon izin, apakah suara azannya terdengar masuk? Tidak Kak, Enggak, aman Kak. Aman Aman Kak. ya? Iya, aman-aman. Oke, jadi dilanjutkan nggak apa-apa ya? Ya, silakan Kak. Oke, mohon maaf ada si kendalanya ya. Itu dilanjut mengenai makna leadership, yaitu leadership adalah kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama dengan komitmen dan kesadaran. Nah, ini poin-poinnya. Boleh teman-teman dicatat atau screenshot gitu kan. Makna dari leadership. Bahwasanya poin utama di dalam leadership seorang pemimpin adalah 3 poin, yaitu menentukan arah, membangun kepercayaan, dan mengembangkan potensi anggota tim. Kalau ada 3 poin ini ada di dalam diri kita juga, berarti kita adalah memang calon-calon seorang pemimpin, begitu ya, dari makna dasarnya seorang pemimpin. Dan selanjutnya
Di sini ada leader versus manager, yaitu pemimpin atau seorang pemimpin dan manajer. Bahwasanya ada perbedaan ya. Leader adalah seorang pemimpin. Di sini adalah ciri-cirinya seorang leader adalah berorientasi pada visi dan perubahan, menginspirasi dan membangun kepercayaan, fokus pada manusia. Nah, ini kalau misalkan di contoh kita adalah sederhananya pemimpin yang dimaksud leader adalah contohnya ketua kelas gitu kan. Itu adalah yang memimpin atau RT atau ketua ketua panitia gitu kan. Ini adalah seorang leader. Kemudian adalah manajer berorientasi pada sistem dan stabilitas, mengatur dan mengontrol pekerjaan. Kemudian yang ketiga fokus pada proses. Nah, ini ada bedanya nih. Kalau manajer ini juga pemimpin, sama-sama pemimpin, tapi bedanya dia poinnya adalah kalau leader tadi fokus pada manusianya saja, kalau di dalam ilmu manajemen adalah fokus dengan sumber daya manusianya saja. Tapi kalau manajer bukan hanya sumber daya manusianya saja yang dipimpinnya tersebut. Bahwasanya mengatur pada sumber daya alam, sumber daya mineral dan lain sebagainya. Bahkan di semua lingkup organisasi. Kok contohnya apa? Seorang kepala daerah, misalkan gubernur, bupati, maka tidak hanya memimpin manusianya saja, tapi bagaimana fokus pada proses untuk kemajuan itu, atau pemimpin di perusahaan gitu ya. Jadi udah dapat dimengerti ya ini perbedaannya antara leader dan juga manajer gitu. Nah, bisa nggak leader sekaligus manajer? Ya itu tadi contohnya seperti presiden, seorang kepala pemerintahan yang tidak hanya mengatur pada manusianya saja gitu kan. Nah, selanjutnya adalah skill utama. Nah, ini teman-teman, untuk kita semua, bahwasannya kalau mau menjadi seorang pemimpin, harus memiliki skill utama. Ada 5 ini, yang saya rangkum adalah. Yang pertama, harus memiliki komunikasi efektif. Wah, kenapa sih? Kok pemimpin ini kok berkaitan dengan komunikasi gitu kan? Nah, seberapa pentingnya gitu kan? Ya sangat penting gitu kan. Saya beberapa kali mengisi webinar juga, pasti judulnya yang diminta adalah leadership dan komunikasi. Kemarin juga di sini yang di ETC ini yang pelatihan yang webinar internasional juga membahasnya sama. Seberapa urgennya? Itu sangat urgent. Bayangkan jika kita seorang pemimpin tidak bisa berkomunikasi secara efektif atau tidak bisa berkomunikasi di depan publik, maka kita tidak bisa memimpin, mempengaruhi anggota kita gitu kan. Anggota tim kita untuk mencapai visi bersama gitu. Untuk kesuksesan bersama nggak akan bisa. Ini yang harus kita punya. Komunikasi efektif. Yang kedua adalah problem solving. Nah, ini pemimpin harus, teman-teman semua. Bahwasanya problem solving adalah kita punya kemampuan untuk memecahkan masalah, untuk mengatasi masalah. Jadi jangan pula kita sebagai pemimpin malah datang malah menambah masalah gitu kan. Nah, tujuannya pemimpin adalah memberikan solusi, menengahi gitu. Ini harus ciri-ciri seorang pemimpin. Kemudian setelah bisa memecah masalah, yang nggak kalah pentingnya adalah decision making atau pengambil keputusan. Bahasanya pemimpin adalah yang pengambil keputusan. Baik buruknya organisasi itu adalah di tangan pemimpin. Jika pemimpin mengambil keputusan yang salah, maka akan menjadi dampak buruk bagi organisasi tersebut. Dan apabila keputusannya tepat, maka akan menjadi sebuah kemajuan bagi organisasi tersebut. Nah, maka dari itu pemimpin penting untuk memiliki keberanian untuk mengambil keputusan gitu. Nah, makanya dari sekarang teman-teman harus belajar mengambil keputusan gitu. Jangan jadi yang gampang ragu-ragu gitu loh. Terus kemudian adalah time management gitu. Penting ini seorang pemimpin memiliki manajemen pengelolaan waktu. Ini sangat penting. Terlebih ya, saya cerita sedikit bahwa saya juga sebelumnya mengajar di sebuah kampus swasta. Saya mengajar eh, ini mata kuliah manajemen SDM. Bahwasanya saya menerapkan peraturan.
Bahwasannya, saya ngajar biasanya masuk jam 9 pagi. Saya buat aturan. Lewat 1 menit, maka sudah saya catat. Saya catat nantinya di nilai akhir semester, saya kurangi nilainya. Kalau udah terlambat sekitar 15 menit, maka sudah saya usir. Nggak boleh masuk ikut pelajaran di kelas saya. Kenapa? Apakah saya menerapkan dosen killer begitu? Sok-sok killer gitu kan? Tidak. Bahwasanya kalau di dalam manajemen, waktu itu sangat penting, teman-teman. Sangat berharga. Di situ saya di kampus di kelas saya mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa bahwasanya kita harus menghargai waktu, apalagi saya mengajar di manajemen kan. Kan sangat lucu kalau orang manajemen tapi tidak bisa mengatur waktu. Berantakan begitu kan. Kemudian yang selanjutnya nih, yang nomor 5 adalah emosional intelijen. Nah, bahwasannya pemimpin juga selain punya kecerdasan secara intelektual, tetapi secara emosional harus punya kecerdasan emosional. Jangan memimpin kalau kita punya sifat-sifat yang gampang marah, gampang emosi gitu kan, nggak bisa mengendalikan. Jangan mengambil keputusan karena berdasarkan mood kita, itu tidak boleh. Maka akan menjadi dampak negatif kepada organisasi. Nah, dari 5 ini mana yang penting? Semuanya penting, boleh dicatat ya, skill utama. Kalau teman-teman ada yang kurang, oh saya komunikasinya kurang ya, berarti kita perbaiki, kita tingkatkan. Oh saya di poin nomor 5, poin nomor 3 kurang. Ini perlu ditingkatkan gitu kan. Selanjutnya adalah peran strategis seorang leader. Nah, perannya nih pemimpin, ini coba ada 4 ini ya. Yang pertama, pemimpin adalah sebagai motivator. Nah, kita juga kalau pemimpin jadi motivator ya. Gunanya untuk apa? Yaitu menumbuhkan semangat tim. Apa jadinya kok kita punya tim yang loyo-loyo, nggak semangat, nggak bisa kita bangkitkan semangatnya. Contohnya seperti tadi gitu kan. Sebelum mulai kita semangat, ada ice breaking kan. Itu gunanya untuk kita sebagai pemimpin dan juga anggota kita untuk menyatukan energi yang sama. Jangan sampai kita aja yang semangat, anggotanya enggak, atau anggotanya semangat, kita yang loyo gitu kan. Nah, itulah. Yang selanjutnya adalah sebagai role model, memberi teladan nyata. Ini sudah mungkin teman-teman sudah sangat memahami ya bahwasannya pemimpin itu memang jadi teladan karena yang paling di depan itu kan. Pemimpinnya misalkan kita di dalam organisasi BEM, ini ketua BEM-nya sering terlambat. Untuk apa saya datang-datang tepat waktu? Orang pada ngaret semua gitu kan. Sangat penting. Nah, maka kalau saya mengajar juga, saya titip pesannya bahwasanya kita tuh jangan mau enaknya sebagai pemimpin aja, enaknya saya dihormati dan lain sebagainya. Tapi ada tanggung jawab yang besar. Salah satunya di poin ini, role model kita jadi teladan. Ini bebannya di sini sebenarnya. Kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita menjadi eh, bahan cemoohan orang karena kita tidak menjadi role model yang baik. Kemudian yang ketiga adalah fasilitator atau mendukung perkembangan anggota. Ini penting. Nah, selain kita menjadi motivator, ya juga fasilitator, mendukung perkembangan anggota. Jangan mau, jangan berpikiran kita aja nih yang harusnya pintar, saya aja yang punya komunikasi bagus. Pemimpin yang baik harus menjadi fasilitator. Anggota kita harus menjadi sama baiknya juga seperti kita. Jangan egois, mau kita aja lah. Gak usah lah berkembang, gak usah lah pintar, saya aja yang pintar gitu. Yang selanjutnya adalah sebagai problem solver. Nah, ini seperti yang tadi ya, ciri-ciri pemimpin di 5 poin tadi. Bahasanya, kita hadir saat tim membutuhkan solusi. Kehadiran kita ini adalah untuk memecahkan masalah, untuk menengahi, untuk yang mengambil keputusan ini. Jadi bukan hanya memimpin-memimpin aja. Ketika ada masalah, lah kita menghilang. Itu yang jangan, itu harus yang dihindari gitu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah ada tips yaitu membangun tim yang solid. Ini ada 4. Membangun tim yang solid. Poin-poinnya adalah kita harus punya tujuan yang jelas dan dipahami bersama. Ini penting. Makanya di sebuah organisasi sudah pasti sebelum pemimpin atau setiap akhir tahun menuju awal tahun pasti apalagi pemimpinnya baru, pergantian pemimpin pasti menawarkan
visi dan misinya gitu. Seperti kemarin ada pemilihan presiden kan, makanya kenapa ada debat capres cawapres gitu. Itu kan karena menunjukkan tujuannya apa, menyalonkan visinya apa. Ini harus yang jelas karena anggota biar tahu. Jadi jangan sampai kita melakukan pekerjaan, tapi anggota kita nggak tahu. Nanti jalannya, arahnya kita ke kanan, anggota kita ke kiri. Nanti bubrah di tengah jalan begitu. Yang kedua, harus punya kepercayaan sebagai pondasi kerja. Harus punya kepercayaan. Kita bangun kepercayaan. Yang tadi, berkaitannya bagaimana kita membangun kepercayaan. Kita dapat dipercaya anggota, yaitu kita punya attitude bagus. Tadi, seperti contoh tadi, kita menjadi teladan yang baik. Yang kedua, kita juga pemimpin harus punya kepercayaan kepada anggota kita. Kita percaya anggota kita bisa bersama saya untuk maju, untuk memajukan sebuah organisasi. Yang dihindari jangan kita tidak percaya kepada anggota. Kita merasa berpikir, alah mereka tidak mampu, saya aja. Itu malah menjadi beban berat di kita, gitu kan. Kalau semua tanggung jawab kita semua yang ngambil, tapi harus bersama-sama. Oh, kalau anggota kita kurang mampu untuk mengerjakan pekerjaan ini, maka harus kita sebagai pemimpin ya tadi, kita harus menerapkan ilmu fasilitator tadi. Bagaimana anggota kita bisa bertumbuh. Nah, itu. Yang ketiga adalah kolaborasi, bukan kompetisi internal. Ini penting. Bahasanya di sebuah organisasi pasti ada beberapa divisi-divisi. Bahasa kita sebagai pemimpin menengahi agar divisi-divisi tersebut dapat berkolaborasi. Kita sebagai pemimpin kepada anggota-anggota kita, baik antar anggota juga harus ada kolaborasi, gitu kan. Kenapa? Penting, karena kalau berjalan secara sendiri-sendiri akan menimbulkan konflik di kemudian hari, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penempatan peran sesuai kompetensinya, gitu kan. Kita juga harus punya kalian itu, kalau di dalam MSDM ini disebut pendelegasian. Nah, ilmu pendelegasian kita menempatkan, misalkan si A harus berada di divisi apa, si B berada di divisi apa. Kita harus punya kalian di situ agar membangun tim yang solid. Jangan sampai si A yang harusnya berada di divisi 1 malah kita tempatkan di divisi 2. Maka nanti akan ada divisi yang tidak diisi oleh orang yang ahlinya begitu. Oke, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Nah, ini contoh ini kan. Sebenarnya gaya kepemimpinan sangat banyak. Nah, kita juga harus memahami gaya-gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini kalau di sepak bola misalnya, itu adalah seperti gaya main. Kan buat tim sepak bola itu gaya mainnya beda-beda. Oh, ada yang tiki taka, ada total football gitu kan. Itu kenapa harus ada gaya, kalau di sepak bola itu gak harus gaya bermain itu apa? Untuk menyesuaikan karakteristik timnya dan untuk menyesuaikan untuk menghadapi lawannya. Begitu juga di gaya kepemimpinan. Kita menerapkan gaya kepemimpinan disesuaikan dengan karakter kita yang pertama. Terus juga karakter organisasi yang kita pimpin juga dan juga anggotanya seperti apa gitu. Nah, ini penting. Nah, ini contohnya nih. Saya cantumkan 3. Misalkan kita menerapkan gaya otoriter. Nah, otoriter kan kita langsung terbayangnya salah satu tokoh yang dari Jerman gitu kan. Kenapa otoriter? Kita menerapkan otoriter kalau kita saat butuh keputusan cepat gitu contohnya. Ini otoriter nih kalau di dalam MSDM ada sisi positifnya gitu kan. Tapi kalau negatifnya ditonjolkan secara berlebihan ya itu seperti yang pemimpin-pemimpin yang sering dijadikan meme itu kan kalau kita di kalangan Gen Z gitu kan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Ini bisa kita terapkan saat butuh keterlibatan tim, gitu kan. Kita tetapkan ini gaya kepemimpinan. Kemudian gaya kepemimpinan situasional, gitu kan. Ini penting untuk kita misalkan mau menyesuaikan dengan kondisi dan kesiapan anggota. Ini penting teman-teman. Kita sebelum memimpin organisasi kita juga tahu
gaya kepemimpinan kita, apa yang akan kita bawakan, strategi apa gitu, cara memimpin kita dengan pendekatan apa gitu kan. Nah, udah setengah jalan ini makanya ada pertanyaan ini. Ini cukup direnungkan aja ya kan. Apakah selama ini kita lebih banyak menuntut hasil dari tim kita? Gitu kan. Nah, saat kita menjadi pemimpin, apakah selama ini kita lebih banyak menuntut hasil dari tim kita? Atau membimbing dan mengembangkan mereka? Nah, ini kita renungkan ini kan. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam memimpin tim. Nah, di setiap kita melakukan pekerjaan atau memimpin sebuah tim, pasti ada tantangannya. Tantangan itu emang udah hal biasa gitu. Yang pasti ada tiga ini, rata-rata tantangannya antara tiga ini, bisa tiga-tiganya tantangan ini kita temui, bisa salah satunya gitu kan. Yaitu adalah perbedaan karakter dan cara kerja. Ini umum terjadi, gitu kan. Apalagi kita misalkan kalau di dalam perusahaan kita pertama adalah manajer di kantor cabang misalkan di Surabaya, tiba-tiba kita ditempatkan di Kalimantan, kan beda secara karakteristik orang-orangnya, lingkungannya pasti beda gitu kan. Perbedaan karakter dan cara kerja ini yang perlu kita atasi juga gitu kan. Bagaimana? Yaitu tadi sebenarnya di slide sebelumnya, yaitu di gaya kepemimpinan ini. Nah, untuk pendekatannya gitu kan. Terus konflik dalam tim. Nah, konflik dalam tim mau apa aja deh, nggak organisasi yang besar, mau organisasi cuma lingkupnya di kelas, anggota kelas juga pasti ada konflik. Mau anggota kelompok presentasi juga ada aja kan konflik, tidak sependapat antara antara teman kita yang A dan yang B, ini pasti ada. Nah, tipsnya apa? Salah satu yang perlu kita terapkan yaitu tadi di slide sebelumnya itu adalah kolaborasi. Berarti yang perlu kita evaluasi kalau misalkan terjadi konflik adalah kolaborasi, mungkin pendekatan kita gitu. Kita sebagai pemimpin kurang memberikan motivasi gitu. Itu yang perlu kita eh, evaluasikan ya. Terus kemudian adalah tekanan target dan waktu. Ini juga pasti ini, terutama kalau misalkan organisasi yang berbasis profit gitu kan. Misalkan perusahaan gitu, target, tekanan dan target. Misalkan kita baru memimpin sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini kita ditempatkan sebagai seorang manajer atau direktur, pasti kita diberikan target. Misalkan penjualannya tahun kemarin terjadi penurunan. Nah, tahun ini harus ada peningkatan dan peningkatannya harus melonjak sebesar 20%. Ini nih, tekanan dan target waktu. Makanya kalau tadi di slide sebelumnya pentingnya kita harus memahami time management. Nah, time management itu bisa kita atasi kalau kita sudah membiasakan menggunakan timeline. Nah, jatuhnya itu. Jadi kedisiplinan kita yang kecil akan berdampak ke sini. Ketika kita sudah terjun di sebuah organisasi, akan ketemu ini target dan waktu. Gitu. Karena semuanya kita dikumpulkan dalam sebuah organisasi pasti karena akan mencapai target, bukan hanya kumpul-kumpul aja. Kalau kumpul-kumpul aja mending kayak acara apa gitu, kayak gitu kan, acara bukber bersama gitu kan, cuman kumpul. Kayak kalau berbasis visi pasti ada target yang harus dicapai. Nah, selanjutnya adalah strategi menjadi leader yang efektif. Nah, ini selanjutnya kalau kita sudah memahami kita menjadi seorang pemimpin, maka bagaimana kita menerapkan kepemimpinan yang efektif gitu kan. Itu ada 4 nih. Yaitu yang pertama, membangun komunikasi terbuka dan dua arah. Ini sangat penting. Nah, ini kan keterkaitan dengan ilmu komunikasi. Bahwasanya kita sebagai pemimpin gak boleh selalu tertutup gitu kan. Tidak terbuka kepada tim, kepada anggota, kepada seluruh elemen-elemen yang penting dan berkaitan dengan organisasi kita. Kita harus terbuka dua arah. Adakan diskusi, biasanya kalau saya di tempat kerja saya ada pemimpin yang sekitar misalkan berapa bulan sekali ngajak anggotanya untuk makan bersama, untuk ngobrol-ngobrol santai. Ini penting
bahwasanya kita membangun komunikasi. Biasanya kan yang masalah ini tadi konflik dalam tim salah satunya karena kita sebagai pemimpin tidak ada komunikasi dua arah, baik untuk anggota dan untuk elemen-elemen yang lainnya, atau tidak memberikan ruang untuk antar anggota berkomunikasi gitu, terlalu tertutup. Nah, cara efeknya yang pertama ini harus membangun komunikasi. Yang kedua melakukan coaching dan evaluasi berkala. Ini penting. Nah, di sebuah organisasi kita sebagai pemimpin pasti ada namanya kita harus evaluasi. Nah, contohnya kan kalau saya di Kementerian Agama, bahwasanya setiap tahun itu pasti ada untuk evaluasi kinerja kita, kinerja anggota kita. Pasti kita evaluasi ini untuk apa? Misalkan ada target ya, yang harusnya sudah tercapai, tahun ini belum tercapai, maka kita tahu masalahnya apa dan caranya bagaimana. Jadi tahun depan pasti akan tercapai gitu. Nah, apabila misalkan belum bisa tercapai, oh karena anggota saya masih kurang memahami dalam bidang ini, maka kita akan memberikan pelatihan, coaching. Ini penting kita sebagai seorang pemimpin, memahami kebutuhan anggotanya. Nah, selanjutnya adalah fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Nah, ini kalau misalkan sudah terjadi konflik gitu kan. Yang efektif biasanya kalau ada permasalahan misalkan kita memimpin antara divisi A dan divisi B berselisih, berselisih paham atau saling lempar pekerjaan gitu. Maka kita sebagai pemimpin lebih fokus kepada langsung menyelesaikan. Jangan malah menambahi masalah atau malah mengompor-ngompori. Iya nih, ini harusnya ini punya tugas kamu ini. Kalau saya nggak terima tugasnya dilempar, malah kita jadi kompor gitu. Harusnya langsung pada fokus masalahnya apa gitu. Kita tengahi gitu kan. Jangan menyalah-menyalahkan gitu kan. Karena kok di dalam organisasi, di dalam ilmu MSDM gitu kan. Bahasa kesalahan satu orang itu adalah salah semua anggota organisasi. Ya itulah kebersamaannya gitu kan. Jadi salah kita bersama, terutama salah pemimpinnya gitu kan. Jadi yang selanjutnya yaitu adalah konsisten antara kata dan tindakan. Nah ini kalau kita menjadi pemimpin yang efektif ini untuk kitanya, yaitu kita harus konsisten. Kalau makanya kalau bahasa Jawanya tuh nggak boleh mencela-menceli. Suka hari ini ngomong A, besoknya ngomong B. Jangankan langsung hari besoknya. Pagi ini ngomong A, iya saya setuju kebijakan ini. Nanti sore dia udah nggak setuju lagi. Batalin kebijakan ini. Nggak bagus gitu kan. Biasanya kalau pemimpin yang seperti itu, yaitu kecerdasan emosionalnya masih belum bisa terkontrol gitu kan. Belum berjalan secara baik gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika kita udah menerapkan tadi semua, kepemimpinan yang efektif, kita tahu gaya kepemimpinan, dampak, kita akan tahu dampak leadership kepemimpinan kita gitu, yang kuat itu, maka akan menghasilkan apa? Gitu. Ya tentunya akan menghasilkan tim kerja yang lebih produktif. Nah, kalau kita terapin semuanya itu pasti akan tim kerja kita lebih produktif. Kemudian adalah lingkungan kerja positif dan suportif, saling suportif. Kalau kita adanya komunikasi gitu kan. Tapi kalau kita biasakan tertutup, tidak ada komunikasi, bahkan antar anggota pun, antar divisi pun sengaja dipisah-pisahkan gitu. Nggak ada kita kasih ruang untuk saling berdiskusi gitu. Maka tidak ada suportif dan lingkungan kerja, maka akan menjadi persaingan terus-terusan gitu. Kemudian akan terjadi yang poin nomor 3 adalah loyalitas dan rasa memiliki meningkat. Ini pasti kalau kita ada kedekatan dengan anggota, kita tahu kebutuhannya, nah kita sampaikan visi misi kita dengan jelas, maka anggota juga akan merasa organisasi ini juga milik kita, gitu. Bukan hanya milik pemimpin-pemimpin kita, bukan hanya milik bos kita, misalkan di perusahaan kita memiliki rasa memiliki. Kalau rasa memilikinya udah tumbuh, maka loyalitasnya juga ikut tumbuh, gitu. Kemudian adalah target organisasi lebih mudah tercapai. Nah, kalau kita menerapkan poin itu tadi, pasti targetnya bisa tercapai. Kita tahu, kita bisa udah melakukan evaluasi, kita sudah memberikan coaching dan lain-lain, maka target akan lebih mudah tercapai karena kita berbasis visi begitu.
Nah, ini sudah kesimpulan bahwasannya adalah untuk leadership. Pentingnya leadership, kepemimpinan tuh ada apa aja sih? Yaitu ada tiga gitu kan. Tiga ini. Itu menguatkan individu. Individu baik untuk kita sendiri sebagai kalau kita posisikan sebagai pemimpin ya, baik juga individu anggota kita. Kemudian yang kedua adalah menyatukan tim. Nah, bahwasanya kita pemimpin hadir adalah untuk memimpin organisasi untuk menyatukan. Jangan sampai kita hadir malah kita organisasinya bubar gitu kan. Maka itu kita adalah sebagai pemimpin yang gagal gitu. Maka menyatukan. Yaitu ya yang ketiga, dampaknya hasilnya adalah mengembangkan organisasi. Nah, ini kepemimpinan. Bahwasanya leadership bukan tentang posisi, tetapi tentang pengaruh dan juga keteladanan gitu. Nah, ini sudah mulai di ujung-ujung nih. Nah, saya ada quote of the day gitu kan. Bahwasanya adalah pemimpin hebat bukan yang memiliki pengikut terbanyak, tetapi yang mampu menciptakan lebih banyak pemimpin baru gitu. Oke, sekian aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Slamet. Baik, terima kasih kepada Kak Edi Purwandoko. Terima kasih ya Kak atas pemaparan materinya yang sangat inspiratif banget nih Kak. Ya. Ini udah kelihatan banget betapa berpengalamannya nih Kak Edi nih. Apalagi di bidang public speaking ini. Oke, teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut ke narasumber kedua ya, biar nggak makin kemalaman. Mungkin boleh untuk Kak Rica Ratnasari, bisa on kan Kak? Oke, sudah hadir ya Kak? Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum Kak Rica Ratnasari menyampaikan pemaparan materinya, saya mau sedikit spill dulu nih tentang Kak Rica Ratnasari itu orang tentang background check itu seperti apa sih? Bentar ya. Berikut adalah background dari Kak Rica Ratnasari, CMC CPS. Kak Rica Ratnasari di sini adalah lulusan dari S1 Farmasi dan udah pastinya juga eh, Kak Rica di sini udah punya sertifikat sebagai Master of Ceremony, terus juga sebagai public speaker yang pasti dengan pengalamannya ini bisa membuat teman-teman semua bakal sangat terinspirasi nih di malam ini. Apalagi dari pemaparan materi yang Kakak Richard Nasari yang nanti akan sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Rica Ratnasari untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Selamat, moderator yang sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Hmm. Oke, tadi teman-teman sudah mendengarkan materi dari Pak Edi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Richard Nasari. eh Salam kenal teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar malam hari ini. Gimana puasanya teman-teman? Full atau sudah ada yang bolong-bolong ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nggak ada yang mokel ya teman-teman. Nih ada yang senyum-senyum nih. Semoga kita diberikan kelancaran teman-teman ya menjalankan puasa dari awal sampai akhir nanti supaya kita bisa meraih kemenangan. Oke, saya izin share screen teman-teman. Amin, amin. Amin. Gimana kabarnya teman-teman? Sebelumnya saya mau kenalan dulu nih. Teman-teman dari mana nih asalnya? Jauh-jauh nggak ya? Boleh dong absen di kolom chat.
Ada yang dari Jogja, Surabaya, Sumedang, Solo, ada yang dari Pekanbaru, Lampung. Mana nih 57 orang. Hadir-hadir semua nih. Oke, sebelum saya share screen teman-teman, saya izin tanya ya kepada teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dipimpin atau bahkan juga ada yang menjadi pemimpin gitu ya. Saya mau tanya dulu dari POV teman-teman yang pernah dipimpin gitu ya. Teman-teman ingin dipimpin seperti apa? Apakah teman-teman ada yang punya pengalaman pernah dipimpin oleh seorang pemimpin yang A, B, C, D? Mungkin teman-teman. Kira-kira POV dari teman-teman yang pernah dipimpin ini seperti apa gambarannya tentang seorang pemimpin? Mungkin ada yang mau on mic, boleh banget. Gimana nih teman-teman? Atau di sini teman-teman ada yang ini jadi pemimpin semua? Misalnya pemimpin organisasi, jadi presbeb gitu ya, di kampus atau ketua organisasi di rumah, di kampung atau di pekerjaan nih. Gimana nih teman-teman? Sambil menunggu saya mau share screen. Oke, ini sudah ada yang jawab ya tadi. Dari Kak siapa ini? Kita baca dulu. Dari Kak Ivana. Terima kasih Kak Ivana. Pemimpin yang baik menurut saya adalah pemimpin yang bisa memimpin dengan empati dan pekerjaan dengan tepat, itu yang saya dapatkan. Oke. Terima kasih Kak Ivana. Oke, teman-teman. Sesuai dengan judul kita ya teman-teman, mengapa kepemimpinan dan manajemen itu penting sekali dalam organisasi. Menurut teman-teman kenapa? Ini dari Kak Hesti. Pernah saya adalah anggota tim tapi pimpinan saya adalah orang yang gampang dapat isu dari belah pihak yang tidak suka dengan kerjaan saya. Oke. Jadi ada beberapa pengalaman ya teman-teman, ada yang pemimpinnya enak, ada yang tidak enak. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ini teman-teman. Mengapa kepemimpinan dan manajemen penting dalam organisasi? Kira-kira kalau misalnya kita jadi pemimpin tapi kita tidak punya kemampuan manajerial yang baik, itu akan seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas dalam materi ini, teman-teman. Oke, kita next. Kita boleh tonton video ini dulu, teman-teman. Saya ini kan dulu suaranya. Oke. Oh no, oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away! What do I do? Help! We'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Oh my, there's quite a gap, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? I don't think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Ada, the poor dear. Oke, teman-teman. Di sini, teman-teman ada yang maksud nggak ya?
Ada yang ngeh nggak? Apa sih maksud dari video yang sudah kita tonton tadi? Apa nih teman-teman? Kira-kira gambarannya seperti apa ya ini? Makna dari video tersebut. Leadership yang bisa memberikan solusi di saat tim yang kesulitan. Betul sekali, Kak Esti ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di video ini, kita nih si anggota semut ini ya teman-teman, kehilangan arah ketika ada daun yang jatuh nih. Nah, dia panik ya sebagai anggota dia panik dong. Gimana nih caranya? Nah, tiba-tiba ini ada leadernya itu datang memberikan solusi dan juga menenangkan ya teman-teman. Jadi bukan membuat masalah baru, malah dia memberikan solusi. Nah, itu salah satu adalah ciri pemimpin yang baik, mampu memberikan problem solving kepada anggota timnya. Oke, bagus sekali. Kita next. Leader is not a boss. Nah, mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang salah ini ya. Kadang itu leader itu tidak sama dengan bos, teman-teman. Nah, kita lihat nih apakah kita itu termasuk leader atau kita ini leader berkedok bos gitu ya. Nah, leader sendiri itu adalah pemimpin di mana seseorang itu menginspirasi, membimbing, bekerja bersama dengan tim. Jadi untuk mencapai tujuan bersama ya sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan juga mendukung. Jadi pasti kalau misalkan seorang leader itu berada di dalam sebuah tim itu anggotanya pasti merasakan bahwa oh leader ini berkontribusi, oh leader ini mampu membantu. Jadi tidak kelihatan seperti yang gak ngapa-ngapain gitu loh teman-teman. Nah, sedangkan bos adalah seseorang yang mengontrol, memberi perintah, kemudian dia berorientasi pada hasil. Jadi dalam prosesnya itu dia tidak membersamai. Jadi dia maunya yang penting hasilnya seperti ini. Kemudian menggunakan pendekatan otoritas dan juga hierarkis dalam memimpin tim. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah eh, kelihatan ya mana itu yang leader dan bos dan itu pasti sebagai anggota kita itu pasti bisa merasakan teman-teman. Kita bisa apa ya? Mampu merasakan oh ketika leader ini tuh baik, leader ini berorientasi, leader ini mampu memimpin tim dengan baik. Saya yakin teman-teman juga pasti kalau misalkan leadernya baik itu bisa merasakan. Jadi enak gitu kerjanya ya teman-teman. Jadi tidak tertekan, tidak di pressure seperti itu. Dan juga biasanya kalau dengan seorang leader itu kita komunikasinya itu gampang. Jadi meskipun ada masalah itu kita nggak takut mau memberitahukan kepada leader kita gitu. Jadi ada problem itu bukan hal yang buruk gitu teman-teman. Jadi kita bisa berdiskusi dengan leader kita untuk mencari solusi. Sedangkan mungkin kalau bos ini kan berorientasi pada hasil ya teman-teman. Mungkin teman-teman tuh takut gitu ya karena maunya dia itu hanya mengontrol, maunya itu yang penting hasilnya bagus, yang beri perintah saja seperti itu. Kemudian peran dan fungsi pemimpin. Di sini ada 6 sebenarnya itu banyak ya teman-teman. Yang namanya pemimpin itu berorientasi pada visi misi dan juga kerjasama antar tim. Yang pertama mengarahkan. Nah, sebagai seorang pemimpin itu ibaratnya kita nahkoda gitu ya teman-teman. Kita itu adalah yang membawa kapal ini mau dibawa kemana gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tahu arahnya, maka ya pasti kita akan berputar-putar di situ, tidak akan maju seperti itu. Yang pertama mengarahkan, menentukan tujuan organisasi serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil. Nah, sebagai seorang pemimpin pastinya itu memiliki yang namanya visi dan misi gitu ya teman-teman. Jadi dari visi itu kita bisa tahu kita ingin melakukan apa, target yang dicapai itu apa. Nah, itu nanti kita sampaikan dengan anggota tim kita. Kemudian menginspirasi, memotivasi anggota agar bekerja dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita nyuruh anggota kita itu untuk semangat kerjanya, tapi kita sendiri itu tidak memiliki eh gimana ya teman-teman? Tidak memiliki motivasi. Jadi kan pemimpin itu kan dilihat ya sama anggota timnya. Kalau misalkan pemimpinnya itu kerjanya semangat dan mampu menjadi
role model gitu ya teman-teman. Tentunya anggota itu akan juga semangat nantinya akan mengikuti seperti itu. Kemudian mengelola konflik, menyelesaikan permasalahan atau konflik internal organisasi secara adil. Nah, jadi itu adalah fungsi pemimpin di mana kalau misalkan kita berada di dalam organisasi, tidak mungkin ya teman-teman tidak ada yang namanya problem gitu ya, entah itu internal maupun eksternal gitu. Nah, makanya tadi itu sempat disebutkan oleh Bapak Edi bahwa kita itu sebagai pemimpin kalau bisa itu sering-sering ngobrol gitu ya. Nggak harus ngobrol tentang pekerjaan, tapi kita itu bonding gitu ya istilahnya supaya kita itu tahu kondisi tim kita itu seperti apa di dalamnya, apakah ada masalah internal gitu ya. Kadang misalnya kita itu hanya tahu dari beberapa orang gitu ya, ini ada masalah, akan tetapi penyelesaiannya itu kita harus bonding dengan tim. Karena kalau udah bonding kita itu tahu teman-teman karakteristik si A, si B seperti itu. Jadi ketika kita ingin bekerja sama itu kita bisa tahu. Kemudian mengambil keputusan. Nah, pemimpin ini kan adalah salah satu seseorang yang memiliki hak untuk memutuskan ya, teman-teman. Jadi pentingnya seorang pemimpin itu mampu berpikir dua kali gitu ya teman-teman. Jadi ketika mengambil keputusan itu sebelum final itu perlu dipertimbangkan baik buruknya seperti apa. Jadi meminim resiko, menentukan kebijakan dan keputusan penting yang berdampak pada program kerja. Pastinya ketika keputusan itu sudah deal, sudah final itu pasti akan yang namanya berdampak gitu ya teman-teman. Bahkan setiap keputusan yang kita ambil itu juga ada resikonya gitu ya teman-teman. Kemudian memberdayakan anggota, memberikan kepercayaan dan ruang kepada anggota untuk berkembang. Ya namanya eh, kita itu meskipun pemimpin dan juga anggota itu kan sama-sama manusia teman-teman. Kita juga perlu ruang, perlu space untuk kita itu menentukan apa yang kita mau. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai leader itu jangan menuntut anggota itu seperti apa yang kita bayangkan gitu ya teman-teman. Jadi aku pengen kamu seperti ini. Tapi kita tidak mau melihat bagaimana dia itu mampu berkembang mungkin lebih baik gitu ya. Jadi dengan memberdayakan anggota itu kita memberikan kepercayaan supaya dia itu mampu untuk berkembang gitu ya, mampu memberikan performa terbaiknya seperti itu. Kemudian evaluasi dan pengawasan. Nah, memastikan program berjalan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi. Kemudian, suara saya apakah terdengar, teman-teman? Terdengar, Kak. Terdengar, Oke, Kak. terima kasih. Kemudian selanjutnya evaluasi dan pengawasan. Siapa nih teman-teman di sini kalau misalkan sudah mendengar kata evaluasi, itu rasanya takut. Siapa nih di sini? Kita adakan evaluasi ya. Waduh, ini ada yang salah nih pasti dengan pekerjaan kita nih. Aduh, aku melakukan kesalahan nih pasti. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang kalau dengar kata evaluasi itu rasanya takut? Jangan ya teman-teman. Mungkin ini perlu diluruskan kembali bahwa evaluasi itu tidak hanya eh, diadakan ketika seorang melakukan kesalahan gitu ya. Jadi evaluasi itu untuk memonitoring gitu, apakah ini sudah berjalan dengan baik, apakah ini adalah ada kendala seperti itu. Jadi yang namanya evaluasi itu nggak harus ada yang salah gitu ya, tapi kita perlu pantau nih. Namanya kita bekerja gitu ya, ada target yang ingin kita capai, kita lihat tuh ya step by stepnya, trackingnya kita lihat apakah oh di sini baik, oke kita bisa lanjut. Kalau di sini ada kendala, kita telah dulu, oh ini yang perlu dievaluasi. Jadi kita itu kalau mau maju itu kan harus introspeksi diri, harus evaluasi diri gitu ya, teman-teman. Jadi dilihat gitu ya di setiap trackingnya itu oh mungkin ada plan yang ingin diganti. Nah itu dilakukan di evaluasi dan monitoring seperti itu. Jadi nggak ada lagi kita itu takut kalau misalkan ada sesi yang namanya evaluasi karena itu penting untuk dilakukan gitu ya, evaluasi dan juga monitoring. Karena dari situ kita tahu oh apakah langkah ini akan berhasil atau tidak seperti itu. Oke, kita next. Gaya, macam, dan tipe kepemimpinan. Nah, jadi sudah disebutkan ya teman-teman, ada yang otoriter, demokratis, ada juga laissez-faire, ada transformasional, dan juga transaksional. Jadi sebenarnya jadi pemimpin itu kita yang penting fleksibel ya teman-teman, menyesuaikan kondisi tim pada saat itu gitu ya. Kalau misalkan kita otoriter terus, ya itu membuat anggota tim kita itu takut, jadi tidak memiliki sistem komunikasi dua arah gitu ya teman-teman.
memberikan instruksi tegas tanpa banyak diskusi. Jadi kalau A ya sudah A gitu ya. Jadi tidak bisa B, tidak bisa C gitu ya. Sedangkan kalau demokratis gitu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Setiap gaya pemimpinan yang diambil itu pasti ada plus minusnya, teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan gitu ya. Kemudian ada macamnya, ada yang formal, informal, ada yang karismatik, situasional gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa tahu, oh kalau misalkan formal kita eh, di seperti kondisi seperti apa. Kalau yang informal ya gitu ya, mungkin kalau misalnya kita lagi bonding atau apa gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku-kaku gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita enjoy, kita mengenal anggota tim kita, itu nanti kita dalam bekerja sama itu enak gitu ya, tidak ada gap gitu ya. Kemudian ada tipenya, ada yang visioner, ada yang juga otoriter, ada yang servant leadership, ada juga sebagai mentor dan juga delegatif. Jadi kalau misalkan kita sebagai visioner itu tentunya pasti ya kita itu orientasinya kepada visi gitu ya, visi misi jangka panjang. Kemudian kalau otoriter itu sukanya mengontrol, kemudian mengatur gitu. Jadi yang namanya otoriter tuh kan pasti kita kayak segala keputusan ada di pemimpin gitu ya, otoriter. Kemudian ada juga sebagai mentor gitu ya, berperan untuk membimbing untuk mengembangkan tim. Nah, jadi kalau misal kita jadi leader gitu ya, teman-teman, kita juga itu berperan sebagai mentor. Karena kita hire mereka, kita yang akan bekerja sama dengan mereka. Jadi pastikan mereka itu paham. Jadi apa yang kita kerjakan seperti itu, budaya seperti apa. Nah, kita itu kenalkan. Kemudian ada delegatif, suka mendelegasikan tugas ke anggota tim gitu ya. Nanti kita akan lihat di belakang mana yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin gitu ya, yang bisa kita lakukan sendiri dan mana yang harus kita delegasikan. Oke, boleh kita next. Karakteristik pemimpin yang efektif. Efektif, itu ya teman-teman. Efektif ini lebih dekat ke keberhasilan ya teman-teman. Yang pertama visioner, memiliki visi jelas dan jangka panjang, gitu ya. Nggak mungkin kalau misalkan kita itu nggak punya visi apa yang dituju gitu ya teman-teman. Apakah kita hanya masuk setiap hari gitu, terus ya sudah lakukan apa yang mau kita mau gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Komunikatif penting, mampu berkomunikasi dengan efektif dan mendengarkan aspirasi anggota. Jadi kalau misalkan kita bekerja sama itu pasti ya teman-teman yang namanya kita berkomunikasi. Gak mungkin kita berkomunikasi itu hanya satu arah saja gitu ya. Yang namanya bekerja sama dalam tim gitu ya, kita berkomunikasinya dua arah. Nah, di sini kuncinya. Kalau mau misalkan anggota tim itu mau terbuka dengan kita, komunikasinya juga harus bagus. Kemudian tegas namun demokratis. Bersikap adil dalam mengambil keputusan dengan tetap melibatkan anggota gitu ya. Nah, kadang-kadang ini sering disalahartikan. Kalau demokratis itu berarti nggak tegas. Itu bukan seperti itu ya teman-teman. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian berintegritas, jujur, konsisten, dan punya prinsip. Nah, mungkin kalau misalkan eh, pemimpin yang dikenal tuh punya prinsip ya teman-teman. Sebagai pemimpin kita harus punya prinsip gitu ya. Kalau misalkan kita nggak punya prinsip, kita akan mudah terombang-ambing gitu ya. Seperti yang dijelaskan tadi salah satu audiens kita itu kayak mudah mendapatkan hal dari pihak lain dan lain-lain gitu ya. Mudah terkena isu seperti itu. Jadi kita harus punya prinsip. Kemudian empati, mampu memahami perasaan dan kebutuhan anggota. Kemudian juga adaptif. Nah, ini juga penting. Kita harus beradaptasi gitu ya. Jangan mentah-mentah kita bekerja sama dengan Gen Z, kita misalkan eh, milenial atau apa gitu ya, kita saklek gitu ya, jadi kita harus adaptif menyesuaikan dengan anggota tim. Kemudian tanggung jawab, nah berani bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan. Namanya kita pemimpin ya teman-teman, kita berada dalam tim itu juga. Jadi kalau misalkan eh, gagal ya kita gagal secara tim gitu ya, jadi nggak ada karena satu orang melakukan kesalahan bukan saya yang salah gitu tapi tim saya, jangan seperti itu. Kemudian saya berapa menit Kak kalau boleh tahu? Untuk waktunya masih aman, Kak. Oke, terima Iya. kasih. Oke, sekarang kita masuk ke manajerial, teman-teman. How to manage time for a leader gitu ya. Mungkin di sini teman-teman yang jadi pemimpin organisasi, pemimpin apa itu kelabakan atau apa gitu ya, teman-teman. Jadi karena jadi pemimpin waktunya jadi nambah ekstra gitu ya, kerjanya lebih gitu ya. Jadi yang pertama
kita pakai yang namanya prioritaskan tugas gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai metode Eisenhower Matrix ini untuk membagi tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Nah, sebenarnya kalau untuk prioritas tugas itu ada banyak sekali sih teman-teman caranya. Jadi disesuaikan dengan nyamannya teman-teman itu. Yang penting kita itu tahu gitu ya. Apa yang paling penting itu taruh paling atas gitu ya. Jadi mana yang deadline-nya dekat seperti itu. Kemudian rutin buat jadwal harian. Nah, siapa nih di sini kalau misalnya setiap harinya itu ya udahlah ketemu besok gitu ya, nggak tahu besok ada apa gitu ya. Kalau nggak ada ya udah istirahat, kalau ada ya udah lakuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai leader itu kita punya dong teman-teman yang namanya itu kan visi gitu ya, visi kecil gitu ya. Besok kita mau ngapain gitu, kita itu tahu. Nah, jadi kita harus journaling tiap hari teman-teman, minimal dicatat di handphonenya besok ada acara apa gitu ya. Jadi kita itu tidak let it flow aja gitu, jadi nggak mengalir gitu. Kita sebagai leader kita harus tahu besok mau ngapain gitu ya, karena kalau misalnya kita jadi leader itu kalau bisa kita harus sudah bisa ya teman-teman memimpin diri sendiri. Kita harus punya prinsip hidup seperti itu, karena kita akan menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Kemudian delegasi tugas, distribusikan pekerjaan kepada anggota sesuai kemampuan mereka. Nah, ini kalau misalkan ada sangat banyak gitu ya teman, kalau misalkan kita eh, bekerja itu kan nanti eh, ada banyak-banyak tugas. Nah, pembagiannya itu kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian atur waktu istirahat. Nah, ini ya teman-teman jangan sampai karena teman-teman jadi leader, teman-teman jadi pemimpin, itu teman-teman drop gitu ya, karena kebanyakan overthinking gitu ya. Aduh, nanti gimana nih? Aduh, anggota saya ini kok nggak nurut ya gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman. Jadi mungkin jarang ditanyakan ya kepada pemimpin, apakah Bapak Ibu sehat, bagaimana kabarnya gitu ya. Kita jarang ya menanyakan itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami selama ini. Nah, itu mungkin yang jarang kita dengar ya teman-teman. Jadi kita harus jaga fisik, jaga mental gitu ya, supaya kita itu bisa tetap produktif, kita tuh tetap sehat gitu ya. Jadi pastikan kalau misalkan kita jadi pemimpin, kita pegang orang banyak, kita bertanggung jawab atas segala hal. Nah, pastikan kita itu harus sehat secara mental dan juga fisik gitu ya teman-teman. Jadi sibuk itu nggak sama dengan produktif gitu ya. Sibuk ya udah kamu banyak pekerjaan, tapi kalau produktif kita itu tahu ada kapan waktu istirahat, kapan waktu kita melakukan pekerjaan, healing gitu ya, family time. Jadi jangan semuanya itu dicampur adukan dengan kata sibuk gitu ya, karena produktif itu lebih baik. Kemudian evaluasi, lakukan refleksi setiap beberapa waktu untuk menilai pencapaian dan rencana selanjutnya. Oke, boleh di kita next. Keterkaitan antara kepemimpinan dan budaya organisasi. Budaya organisasi itu merupakan cara hidup organisasi yang mempengaruhi perilaku dan keputusan organisasi. Seperti yang sudah disebutkan teman-teman ya sebelumnya, mungkin budaya di sebuah perusahaan A itu kalau telat 1 menit itu dipotong 20% gajinya. Atau kalau misalkan telat 5 menit atau apa gitu ya. Atau yang lain maksimal keterlambatan 15 menit. Nah, seperti itu. Itu kan budaya gitu ya teman-teman. Jadi budaya itu mempengaruhi cara sistem kerja mereka. Nah, saya itu paling suka kalau misalkan perusahaan itu punya sistem budaya yang jelas gitu ya teman-teman. Jadi disampaikan di awal, misalkan telat 5 menit sekian atau apa gitu ya hukumannya apa. Jadi dengan sistem kita itu bekerjanya tuh enak. Mungkin teman-teman ini ya kalau sudah terbiasa hidup misalkan eh, terbiasa bangun pagi atau apa gitu ya. Kemudian dengan seorang yang biasanya telat seperti itu kan akan berbeda gitu ya teman-teman. Kemudian kepemimpinan dan budaya. Kepemimpinan dapat membentuk dan mempengaruhi budaya organisasi. Nah, pasti itu teman-teman. Karena kita sebagai pemimpin, kita memberikan keputusan. Nah, keputusan itu pasti mempengaruhi nantinya. Kemudian budaya tim. Budaya tim dan kerjasama adalah kunci untuk keberhasilan organisasi. Ini teman-teman saya memiliki contoh gitu ya di kampus saya misalkan ada dosen bagian tertentu, misalnya contohnya bagian kimia. Itu tim teachingnya itu selalu melakukan bonding teman-teman, dan itu kan menurut saya itu sesuatu yang bagus ya, dimana biasanya itu sibuk sendiri-sendiri, dan ini bagian tim ini
dosen-dosennya itu sering bonding, kemudian rapat bersama, keluar bersama, dan menurut saya sering-sering ngobrol bersama anggota tim itu sangat penting gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu. Jadi saya sangat amazed gitu ya. Akhirnya outputnya apa gitu ya? Sistem pembelajaran yang dibuat oleh mereka itu satu pintu, sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan di antara salah satu dengan yang lainnya. Nah itu saya yang sangat suka sekali teman-teman. Jadi nggak hanya sebatas profesional di lingkungan organisasi aja, tapi kalau di luar boleh kita bonding-bonding seperti itu. Kemudian kita next. Nah, ini teman-temannya Eisenhower Matrix. Jadi ada pekerjaan yang urgent kita harus segera lakukan. Kemudian ada yang kalau misalnya kita masih melakukan yang lain, ada yang masih bisa didelegasikan. Ya sudah didelegasikan saja gitu ya. Kemudian kalau ada yang tidak penting, kita masukkan yang delete ini. Jadi teman-teman bisa masukkan di poin do, decide, delegate, sama delete. Jadi kalau yang paling kiri atas itu yang penting ya sama yang segera gitu ya, butuh segera gitu teman-teman. Jadi harus dilakukan sekarang gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang delegate ini dia itu penting, tapi dia itu butuhnya segera, tapi itu tidak terlalu penting. Jadi boleh didelegasikan seperti itu teman-teman. Kemudian kalau yang decide ini penting, tapi bukan sekarang deadline-nya seperti itu. Jadi boleh teman-teman taruh di beberapa hari lagi seperti itu untuk mengerjakannya. Kemudian kalau yang delete ini ya nggak penting sama nggak perlu segera gitu. Oke, kemudian ada tantangan dan prinsip. Nah, mungkin sebagai seorang pemimpin ya teman-teman, pasti kita itu punya rasa mungkin mengeluh, capek atau apa gitu ya. Ada problem di dalam anggota tim. Ya, tentunya ada yang pernah bilang jadi pemimpin itu nggak mudah gitu ya, meskipun dihujat sana sini gitu ya, nggak mudah ya, jadi pemimpin itu nggak mudah. Tantangannya menyatukan berbagai pendapat dalam satu tujuan bersama, satunya minta ini, satunya ini, kalau satunya nggak dituruti nanti berpengaruh ke yang ini, yang lain gitu ya. Itu teman-teman. Kemudian menyeimbangkan waktu antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi gitu ya. Nah pastinya ini yang sering eh, kita lihat itu adalah pemimpin mungkin yang diulik ya pribadinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya prinsip ya teman-teman, kalau misalkan kita profesional gitu ya, jadi kita punya kehidupan yang berbeda ketika kita di pekerjaan, kita sebagai pemimpin, dan kalau di rumah kita juga sebagai anggota keluarga yang di rumah gitu ya teman-teman. Mengelola konflik antar anggota tim, problem solving ya teman-teman. Kemudian menjalankan program kerja dengan keterbatasan sumber daya. Jadi kalau misalkan program kerja ya teman-teman, saya juga pernah berada di organisasi yang itu memang kurang gitu ya anggotanya. Jadi kita sebagai pemimpin itu memang harus mampu mau menjalankan program kerja tersebut, mau nggak mau harus terjalankan. Jadi kita harus benar-benar dibagi teman-teman. Karena keterbatasan sumber daya itu, jadi kita ayo rangkul bersama. Tetap kita bagi, kita pantau, dan kita jalankan bersama seperti itu. Karena kalau yang namanya keterbatasan sumber daya itu kan sangat sulit sekali ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian prinsipnya untuk pemimpin yaitu yang pertama melayani, kemudian kesejahteraan anggota, kemudian mengedepankan musyawarah ini yang paling penting, mengedepankan musyawarah dan juga transparan, gitu ya, transparan nggak ada yang ditutup-tutupi karena ditutupin sedikit pun itu pasti salah satu anggota atau anggota itu pasti tahu kalau misalkan kita ada yang ditutup-tutupin gitu teman-teman. Kemudian tanggung jawab dalam kinerja dan juga melibatkan semua pihak dan menghargai perbedaan pendapat. Saya kan teman-teman di sini sudah punya gambaran ya teman-teman, bagaimana seorang itu pemimpin menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya teman-teman. Teman-teman di sini mungkin ada yang sudah pernah jadi pemimpin, jadi tahu gitu ya rasanya, tantangannya sebagai seorang pemimpin itu seperti apa. Nah, kemudian nih teman-teman yang paling sering gitu ya, woman leader. Nah, ini stereotip ya teman-teman. Ngapain sih pemimpin itu jadi pemimpin itu perempuan gitu ya? Ngapain perempuan jadi pemimpin gitu ya? Udah di rumah aja gitu ya. Kalau pemimpin itu biarin yang cowok-cowok aja gitu ya. Nah, nih banyak teman-teman ya yang masuk seperti itu. Perempuan itu kodratnya di rumah, bukan di posisi pemimpin. Kemudian perempuan cuma dijadiin pemimpin biar organisasi kelihatan progresif aja. Kemudian dia terlalu ambisius untuk ukuran perempuan, jadi nggak cocok gitu ya.
Perempuan kan mudah baper, gimana bisa ambil keputusan besar gitu ya teman-teman. Kemudian kepemimpinan itu butuh kekuatan fisik dan mental gitu. Dan perempuan nggak punya itu. Nah ini teman-teman, banyak sekali yang masuk gitu. Nggak enak lihat perempuan kasih perintah ke laki-laki kayak kebalik dunia. Nah gimana nih teman-teman? Perempuan itu nggak bisa fokus, soalnya pasti sibuk mikirin urusan lain juga gitu ya. Ada juga yang bilang, jangan heran kalau organisasi jadi berantakan, soalnya pemimpinnya perempuan gitu. Terus kalau perempuan eh, marah gitu ya, dibilang galak gitu ya. Kalau misalkan terlalu lembut, bilangnya nggak tegas gitu ya. Laki-laki bakal lebih dihormati kalau jadi pemimpin, beda sama perempuan. Nah, ini teman-teman. Nah, kita kan sudah berada di zaman yang maju ya, teman-teman, di mana perempuan dan laki-laki itu setara. Dan untuk setara itu kita perlu perjuangan loh, teman-teman. Ibu Ra Kartini dulu memperjuangkan kita supaya bisa sekolah, bisa setara dengan laki-laki. Nah, jadi kalau seperti ini saya tidak setuju sekali ya, teman-teman. Siapapun boleh jadi pemimpin, entah itu perempuan, laki-laki. Jadi pemimpin itu nggak bisa diukur dengan gender gitu ya. Nah, ini teman-teman, cara untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial gitu ya. Kita bisa banyak-banyak membaca karena membaca itu wawasan ya, membantu kita meningkatkan pengetahuan teman-teman tentang manajemen, tentang kepemimpinan, mengetahui anggota, mengenal anggota, seperti itu. Kemudian seminar dan pelatihan. Mengikuti seminar dan pelatihan kepemimpinan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Banyak banget ya teman-teman, kita itu kalau misalkan mau jadi pemimpin bisa di trainer dan lain-lain. Jadi banyak sekali teman-teman. Kemudian tim building, memberikan program tim building di organisasi dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama dalam tim. Jadi kita harus bonding teman-teman. Dan biasanya tuh kalau bonding tuh kan ada yang suka nggak suka gitu ya teman-teman. Ngapain gitu ya buang-buang waktu. Padahal itu sangat penting sekali. Oke, sekarang ke kompetensi manajemen yang baik. Pengambilan keputusan, ada manajemen waktu dan manajemen konflik. Kalau misalkan kita jadi pemimpin, kita harus benar-benar bagi waktu ya teman-teman. Mengatur waktu, menyelesaikan tugas, kemudian manajemen konflik. Kalau misalkan kita jadi pemimpin, kita harus punya problem solving yang baik dan juga dalam mengambil keputusan itu pastinya harus mengambil keputusan yang tepat gitu ya, karena setiap keputusan yang kita pilih itu pasti akan berdampak dan setiap keputusan itu pasti punya resikonya sendiri. Memilih pun ada resikonya, nggak memilih pun ada resikonya gitu ya teman-teman. Oke, what do you think about woman leader nih teman-teman? Jadi stereotip tadi-tadi ya teman-teman, banyak juga perempuan yang bisa menjadi pemimpin. Oke, ini terakhir dari saya teman-teman. Aku tidak harus sempurna untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik bukan yang paling sempurna, tapi yang mampu belajar dari setiap langkahnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga mampu memberikan insight dan mampu diterima di teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk share screen-nya bisa ditutup dulu, Kak. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Richard Nasari atas pemaparan materinya. Dan juga terima kasih kepada Kak Idi Purwandopun yang sebelumnya juga udah memberikan pemaparan materi yang sangat menarik, insightful, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi ya, dan juga tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, atau menggunakan fitur raise hand. Teman-teman jadi bisa menggunakan fitur ini untuk angkat tangan yang mau bertanya ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa lewat kolom chat. Dipersilakan teman-teman. Oh, ini ada satu dari Kak Ida Fitria. Kak, saya ingin daftar BEM tapi ragu. Gimana solusinya? Gimana solusinya? Soalnya masih awam atau pemula. Kepada Kak Edi Purwandoko atau Kak Rica bisa dibantu untuk jawabannya, Kak.
Mungkin untuk Kak Edi Purwandoko bisa dibantu untuk jawabnya, Kak. Oke, baik, terima kasih. Ini mengenai pertanyaan ragu gimana? Ini ragunya dalam hal bagaimana? Saya mau ragu untuk awal mendaftarnya atau ragu nanti ke depannya bisa atau enggaknya ini bagaimana gitu. Nah, mungkin kepada penanya nih Kak Ida Fitriah bisa diperjelas lagi Kak untuk pertanyaannya Kak. Itu ditulis di kolom chat juga nggak apa-apa gitu. Nah, Ragunya lebih spesifik di mana gitu. mungkin sebelum itu kita lewatin dulu ya Kak. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang bertanya juga dari Kak Hesti. Izin bertanya Kak, gimana tipsnya sebagai leadership yang bijaksana ketika salah satu tim anggota ada yang keras kepala? Hmm, baik di saya. Langsung di saya ya. Iya, boleh Kak. Baik. Untuk tipsnya ini seperti yang kita bahas tadi bahwasannya ini kita pasti menemui perbedaan karakter anggota. Nah, ini pasti ada. Apalagi organisasi yang besar, yaitu pasti ada anggota ya salah satunya adalah keras kepala begitu kan. Bahasanya kalau anggota keras kepala kita, yaitu tadi yang perlu diingat, kita harus perannya adalah sebagai motivator gitu, sebagai fasilitator juga bahwasanya kita harus memberikan pendekatan kepada anggota kita gitu kan. Apalagi setiap anggota kita harus percaya bahwa setiap anggota itu memiliki kapasitasnya, memiliki plus minusnya yang akan tentu bermanfaat bagi kita. Kita juga nggak boleh sembarangan kita mainkan emosi kita. Misalkan anggota kita, oh kamu keras kepala, ah besok kamu saya coret aja lah, besok kamu nggak. Nanti kalau kita hanya menggunakan emosi kita, bubar anggota kita satu persatu tiap hari kita coret. Tapi perlunya kita harus memahami anggota kita sendiri. Dia kenapa keras kepala? Apakah ada permasalahan, baik permasalahan pribadi atau sama anggota? Kita juga harus itu tadi komunikasi dua arah ini sangat penting. Nah, komunikasi dua arah kita harus berperan sebagai tadi peran pemimpin, fasilitator dan juga motivator. Itu sih kalau menurut saya. Komunikasi yang paling penting. Bagaimana untuk Kak Hesti? Apa sudah jelas jawaban dari Kak? Oke, sudah jelas dari Kak Hesti Jakarta. Oke, kalau gitu kita next lagi ya. Ada yang bertanya lagi nih dari Kak Ivana. Kak, izin bertanya bagaimana cara membangun komunikasi yang baik, apalagi jika anggota atau rekan sekerja tidak suka berbicara dengan saya. Dideketin dan disapa tidak dijawab atau dibalas, atau bahkan sempat mengancam akan melakukan kekerasan pada kita. Terima kasih. Mungkin dari Kak Rica Ratnasari bisa dibantu Kak untuk jawab pertanyaan dari Kak Ivana nih Kak. Oke, terima kasih Kak Ivana. Pertanyaannya, bagaimana cara bangun komunikasi yang baik apalagi jika anggota atau rekan, sekerja tidak suka dengan saya, dideketin dan disapa tidak dijawab atau dibalas atau bahkan sempat mengancam akan melakukan kekerasan pada kita. Oke. Sangat disayangkan sekali ya Kak kalau misalkan mengancam seperti itu. Mungkin saya mau tanya nih ke Kak Ivana. Oke, boleh di on mic ya nanti. Nah, ini, rekan kerja ya berarti ya? Bukan dengan pemimpin, maksudnya rekan kerja seperti itu ya? Rekan organisasi, Kak, lebih tepatnya waktu itu. Oke, rekan di satu divisi atau bagaimana? Satu divisi, Kak. Oh, satu divisi, iya. Eh, kalau misalkan begitu dari sudut pandang Kak Ivana itu mengganggu kerja sama tim nantinya atau bagaimana? Cukup ya, Kak. Apalagi kalau rekan kerjanya itu kan kebetulan satu-satunya rekan kerja ya, Kak, di divisi itu. Jadi satu divisi itu ada dua orang. Yang satu saya, satunya rekan kerja saya. Jadi cuma dua orang. Nah, tapi rekan kerjanya seperti itu, Kak. Sudah dibawa ke ketuanya, ketuanya sempat lepas tangan, Kak. Karena ketuanya sempat ada perdebatan seperti itu.
Oke, siap-siap. Nah, di sini ada sudut pandang dari Kak Ivana ya. Jadi, kalau misalkan seperti itu memang rasanya tidak nyaman sekali, apalagi salah satunya partner gitu ya, Kak. Nah, kita jadi bertanya-tanya gitu ya, kita yang salah atau gimana ini ya. Mungkin kalau misalkan kita dari POV orangnya itu mungkin memang orangnya tertutup gitu ya, atau nggak nyaman. Tapi kalau misalkan seharusnya di organisasi kita harus profesional ya, suka nggak suka kalau misalkan kita dalam bekerja itu harus profesional gitu ya. Kalau misalkan sudah sampai ancaman itu berarti bukan masalah komunikasi lagi gitu ya. Apalagi kalau misalkan tadi sudah dikomunikasikan dengan leadernya tapi lepas tangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai rekan kerja gitu ya, mau harus bijaksana juga gitu ya. Kalau sampai mengancam-ngancam itu kan udah ke keselamatan gitu ya. Mungkin kalau misalkan nggak disapa tapi nggak dibales gitu ya. Mungkin kalau lewat chat gitu masih ngobrol nggak Kak Ivana? Enggak sih Kak, soalnya pernah di chat, itu beberapa kali nggak pernah dibales Kak. Jadi kan dari saya sendiri juga ada kesibukan, tidak bisa selalu chat. Dari dianya juga nggak ada inisiatif untuk chat gitu. Kenapa kok berlaku demikian? Gitu kan kita juga jadi nggak tahu informasinya Kak. Karena dia orangnya tertutup sekali. Hmm, iya ya berarti kalau seperti ini kasusnya memang perlu mediasi ya. Kalau seperti itu mungkin di sini ada Pak Edi, mungkin kalau dari Pak Edi bagaimana nih Pak Edi? Kalau dari saya mungkin perlu mediasi nih Pak. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya tadi udah sedikit ya dibahas di slide-slide kita. Bahwa ini kalau saya melihat ini ya, di dalam human resource yaitu di SDM gitu kan. Kalau saya memposisikan sebagai manajer ini SDM. Bahwa ini kalau saya lihat permasalahannya, ini nih pasti sudah ada crash atau ada miskom udah sering kemungkinan beberapa kali. Mungkin ini Kak Ipana boleh konfirmasi atau boleh ceritakan atau ada ketidaksepahaman dengan PC-nya ini sebenarnya. Tapi sudah biasanya umumnya sepengalaman saya sudah terlalu mengakar. Akhirnya di anggota kita sudah istilahnya ini ya. Saya bukan menyudutkan Kak Ipana, tapi ini sebagai ini kita bersama. Jadi anggota ini biasanya udah timbul kemuakan, agak kejengkel. Jengkelnya bukan kita yang salah, belum tentu. Tapi mungkin tidak sepemahaman. Makanya kita sebagai pemimpin, ini perlunya ke depannya adalah kita komunikasi. Lebih ke komunikasi, ya saya juga setuju bahwasannya memang harus ada mediasi. Nah tadi menurut cerita, tadi saya simak, leadernya lagi, leader atasannya Kak Ipana lagi, eh, yang menangani Kak Ipana dan juga yang menaungi Kak Ipana dan teman yang sedang bermasalah ini juga malah lepas tangan. Nah ini adalah sekalian ini sebagai pembelajaran kita yang disampaikan. Pemimpin nggak boleh lari, tadi yang saya sampaikan. Kalau perhatian, datang memberikan solusi, bukan malah menambah masalah, apalagi kabur. Ini yang perlu ditanamkan kita sebagai pemimpin. Nah, pemimpin harus mengambil tanggung jawab untuk memediasi untuk keduanya dipertemukan. Bahwasannya memang dari segitu menurut saya adalah komunikasinya. Nah, caranya apa? Ini ibaratkan kalau sudah ada noda yang mengerak, maka kita harus bersihkan kalau piring ya, piring kalau nodanya mengerak harus digosok perlahan-lahan. Perlahan-lahan misalkan diajarkan komunikasi. Kalau saya menerapkan strategi biasanya di anggota tim saya, misalkan terjadi permasalahan antara misalkan si A si B, saya ajak ngobrol bersama, diajak saya undang makan bersama gitu kan. Ada ajak makan bersama, saya akan sampaikan begini. Misalkan si A, misalkan A-nya ini Andi dan B-nya misalkan Benny. Di kok saya lihat kok kalian berdua biasanya selain bareng kok saya nggak lihat bersama-sama. Kemarin kok proyek yang kayak ngobrol santai gitu. Kalau saya posisikan sebagai leadernya itu, terus terang saya agak menyayangkan kenapa malah lepas tangan gitu. Pemimpin nggak boleh lepas tangan. Ya ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Karena kalau kita mau langsung serius menanggapi masalah ini, langsung serius masuknya poinnya, kita tembak. Kamu kenapa nggak mau ini bermusuhan dengan si B ini? Bukannya kalian tim, itu malah menambah panas. Tapi coba secara perlahan,
ngobrol bersama, duduk bersama, nanti perlahan-lahan masalah itu akan terkuak sedikit demi sedikit gitu kan. Sama aja kayak kita seperti menggosok piring yang nodanya sudah tebal, kita gosok sedikit, 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 maka nodanya bisa hilang. Kalau kita gosok secara langsung to the point, langsung tas-tas gitu aja, nanti malah piringnya bisa rusak begitu kan. Itu sih menurut saya. Tinggal lagi-lagi komunikasi. Makanya pemimpin memang sangat penting ada komunikasi. Komunikasi dua arah itu yang saya sampaikan sebelumnya, itu memang yang harus kita lakukan gitu. Begitu sih Kak Rica. Siap, Kak. Pak Edi. Gimana, Kak Ivana? Apakah sudah terjawab, Kak? Kalau misal nih, kalau tadi kan case-nya itu di organisasi saya, itu kan memang pemimpinnya lepas tangan. Tapi kalau semisal nih, ada di organisasi yang sama, terjadi masalah yang sama, tapi pemimpinnya itu ikut bantu, Kak. Cuman memang si rekannya aja ini waktu dipanggil semua pemimpinnya nggak mau datang, nggak mau nanggapin. Itu gimana, Kak? Apakah juga dengan cara yang sama ataukah gimana, Kak? Siapa ini menyampaikan Kak Rica atau di saya? Boleh, Pak Edi. Hmm, baik. Nah ini ada case-nya bahwa kalau ini misalkan pemimpinnya, wah ini harus saya selesaikan gitu kan, saya panggil gitu kan, tapi nggak datang gitu kan. Maka sarannya apa gitu kan? Nah, kalau misalnya pengalaman saya, emang ada aja gitu. Dia memang misalkan anggota kita sudah ngambek, saya nggak mau datang lagi, nggak mau ini. Nah, kebetulannya dia juga posisinya agak nggak bisa tergantikan, misalkan bendahara dua gitu kan, atau sebagai sekretaris ini sangat penting memegang data bagaimana. Maka kalau saya, ya memang dia dipanggil nggak mau datang. Saran saya sebagai pemimpin itu mendelegasikan salah satu rekan kita gitu kan. Udahlah temenin, deketin ini dulu gitu kan. Mungkin dia untuk mendekat di organisasi ini, misalkan kalau saya gambarkan di BEM, dia nggak mau mendekat gitu kan. Tapi ada temen eh, pura-puranya ya sebagai temennya lah gitu kan. Kayak istilahnya kayak intelnya dari kita gitu kan, anggota kita ya sebagai ini yang nanti membujuk untuk bergabung lagi gitu kan. Karena kalau kecuali kalau kasusnya memang dia mundur, ini kan emang sering terjadi. Anggota tiba-tiba ngambek nggak jelas. Mending kalau dia ngambek, oke saya ini udah nggak sejalan dengan visi misi organisasi ini, saya mengundurkan diri. Itu enak. Ini ngambang. Kalau hubungan ini udah hubungan nggak jelas, jadian enggak gitu kan, lanjut pacaran enggak, kayak putus tapi nggak putus gitu kan. Jadi nggak jelas hubungan tanpa status sih begini nih ada di organisasi. Bahwa pentingnya kan kalau bisa, misalkan kalau kita contohkan pacaran kita dengan pacar kita, hubungannya begitu, maka kan kita kan minta tolong teman kita kan, bestinya, misalkan saya nih bestinya cewek saya, kenapa sih kok dia gitu, saya ajak makan bersama nggak mau, kok saya ajak nggak mau ketemuan, saya telepon nggak diangkat, masa temennya kan yang mendekati kan. Kenapa sih kok kamu kayak seperti ini? Ayo, kamu tuh dipanggil ini oleh Pak Ketua gitu kan untuk ngobrol-ngobrol bareng, nggak apa-apa kok, nggak dimarahin kok. Perlunya begitu, ada pendelegasian untuk ya berangkat. Kalau saran saya sih seperti itu gitu kan. Bagaimana dari Kak Ivana? Apa masih ada yang ditanyakan lagi? Dari saya sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, berarti untuk Kak Ivana aman ya, sudah terjawab ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang Yang masih mau resen bertanya. itu Kak, mohon izin mungkin udah dari tadi Bagaimana Kak? itu mohon izin itu yang resen itu seperti udah semangat dari tadi. Mohon. Mungkin boleh kepada yang mau bertanya. Ya, kepada Kak Dinda Mesya yang sudah raise hand.
bertanya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Sebelumnya apa suara saya kedengaran, Kak? Masih agak kekecilan, Kak. Mungkin bisa diperbesar lagi. Oke. Jadi saya bertanya begini, Kak. Ya, bagaimana ya kita itu menanggapi eh, kan di organisasi itu kan kita harus sama-sama berkembang, sama-sama maju gitu. Terus minimal tuh ada perubahan gitu kan, Kak. Terus tim partner kita tadi dia tuh tidak mau menerima perubahan gitu, Kak. Misalnya kita mengadakan eh, perubahan lah dari yang sebelumnya, tapi kita Mohon maaf kepada Kak Dinda Mesya, suaranya hilang. Bisa diperjelas lagi? Kak suaranya kedengaran, Ya. Kak. Iya, nah, mungkin bisa dikonsisten ya, biar biar lebih jelas. Iya, Kak. Oke, bisa dari awal Kak untuk bertanyanya Kak. Gini, bagaimana kita memposisikan diri ketika kita tidak sejalan lagi dengan ketika teman kita tidak sejalan lagi dengan kita gitu, Kak. Mungkin kan kita tuh kan ada mengadakan proker gitu untuk biar sama-sama berkembang untuk memajukan kampus biar lebih terkenal lagi gitu. Terus teman kita ini tidak setuju dengan proker kita itu. Tapi itu tuh proker yang kita adakan itunya bagus, cuma partner kita ini kurang bisa menerima gitu, Kak. Padahal dianya itu satu-satunya partner kita di situ, Kak, di bidang itu. Ya, mungkin sekian dulu, Kak, pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Kak Dinda Mesya yang sudah bertanya. Ini sepertinya mirip-mirip seperti tadi Kak Ivana ya kasusnya. Mungkin dari Kak Edi atau dari Kak Rica boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dinda Mesya ini. Oke, mohon izin Pak Edi. Oke, ini kasusnya di organisasi ya Kak Dinda. Ya, Kak. Betul, Kak. Oke, kebetulan tadi sempat nyinggung tentang proker gitu ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu ini prokernya itu seperti apa Kak? Nah, kami itu kan kok di Kominfo gitu kan, Kak. Kita tentunya itu menyiar-nyiarkan tentang kampus, promosi kampus, dan lain-lain sebagainya gitu kan, Kak. Nah, itu kami itu pertama itu, Kak, hmm, orang itu susah diajak ketemu, padahal itu partner satu-satunya. Di komunikasi sih, di WA ada komunikasi, Kak. Cuma kayak nggak nyambung gitu diajak ketemuan biar bisa lah kita untuk menyisihkan mana proker yang bagus, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diutamakan gitu, Kak. Terus kayak orang itu kayak sepertinya itu kayak nggak lagi sejalan gitu, Kak. Kayak mana itu, Kak? Dia pun ada aja alasannya mau diajak ketemuan gitu, Kak. Oke, berarti Kak Dinda ini sudah diskusi kira-kira gak setujunya kenapa gitu, sudah ya Kak? Kak, tadi Kak kurang kedengaran suaranya, Kak. Begini kan tadi teman partnernya itu tidak mau ya Kak. Mungkin Kak Dinda sudah tanya kira-kira nggak maunya kenapa seperti itu. Udah ditanya gitu kan, Kak. Kan ketua kami itu dia tuh lagi KKN, lagi sibuk tuh kan, Kak. Jadi kami itu nggak mungkin kan nunggu ketua untuk harus bergerak. Itu pikiran dari Dinda. Pikiran dia itu harus nunggu perintah dari ketua dulu. Soalnya kan kita tuh kan punya divisi masing-masing ya, Kak. Yang Kominfo ini kan kayak beda dengan yang lain gitu kan, Kak. Jadi kayak mana? Yang satunya nyuruh perintah dulu, yang satunya baik kita laksanakan aja dulu, nanti kita minta pendapat dari yang lain gitu, Kak. Jadi kayak menyatukan dua pikiran ini mungkin karena baru di organisasi ya, Kak. Jadi kayak agak butuh penyesuaian lagi gitu, Kak. Oke, oke. Mungkin udah bisa ditarik benang merahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di organisasi apalagi yang ada proker-proker kayak gitu ya Kak. Nah biasanya
sebelumnya di awal itu ada yang namanya mungkin setor proker dulu gitu ya ke ketuanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau dulu saya juga itu kalau ada proker tuh biasanya diminta dulu di awal seperti itu. Proker apa yang ingin dijalankan. Nah, kalau Kominfo ini kan biasanya instruksinya langsung dengan ketua gitu ya, karena berkaitan dengan mungkin info-info atau editannya seperti apa, seperti itu. Karena kalau misalkan partnernya seperti itu, ya mungkin kita harus ambil keputusan cepat ya. Kalau misalkan itu prokernya urgent gitu ya. Kak Dinda. Jadi kalau misalkan mungkin ketuanya sibuk, mungkin kalau ada wakilnya boleh diskusi sama wakilnya juga. Seperti itu kalau misalkan dari saya karena kalau proker itu kan target juga gitu ya. Apalagi ini kan Kominfo seperti itu. Mungkin dari Pak Edi ada tambahan? Baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan sedikit aja. Tadi memang sudah jelas ini kalau Kak Rica udah menyampaikan secara detailnya untuk permasalahan to the point yang dimasalahkan itu. Cuman saya kasih gambaran ini untuk secara umum. Karena perbedaan visi di tengah jalan itu tuh emang kerap terjadi gitu kan. Perbedaan pendapat ini. Saya kasih gambaran secara umum mungkin teman-teman yang lainnya kalau ketemu contoh kasus bukan hanya seperti Kominfo ini atau di kegiatan apapun ini bisa relate gitu. Bahwasannya tadi kan yang saya ini cerna bahwasanya temennya Kak Dinda itu tuh oh, tiba-tiba ada proker dia nggak setuju. Benar begitu kan Kak Dinda? Jadi nggak sejalan begitu kan? Yang pertama kalau teman kita nggak sejalan, nah ini mana ini teman emang untuk menyusun program gitu kan? Gimana ini memang harus berdua ini misalkan kita adalah ketua kalau di kampus kan menteri menteri Kominfo dan ini wakil menterinya ini bagaimana ini kok nggak sejalan. Nah yang pertama kenapa selisih pendapat gitu kita pastikan dulu setiap organisasi pasti berorientasi pada visi. Nah kita pastikan dulu program kita ini proker kita atau yang saya ajukan ini ke rekan saya ini sudah sesuai visi apa enggak misalkan visi ini ketua BEM-nya adalah sebuah digitalisasi gitu di kampus. Ini kita program dari Kominfo ini menyangkut dengan digitalisasi apa enggak gitu kan. Jangan-jangan kita yang ngelantur ini. Kenapa teman kita menolak mentah-mentah karena program kita enggak sejalan gitu dengan visi. Atau kita cek ini ternyata teman kita yang lantur gitu kan. Kalau teman kita yang lantur, berarti kita sampaikan, loh, kenapa kamu nggak mau? Kenapa kamu nggak setuju? Karena ini program ini sesuai visi gitu kan. Nah, kita misalkan digitalisasi misalkan dari Kominfo akan menyebarkan informasi kegiatan kampus melalui media sosial gitu kan. Kenapa kamu nggak setuju? Apa kamu ada ide lain yang sejalan dengan visi ini? Soalnya ini udah pas visi ini. Kamu idenya apa? Dia bilang, ah lebih baik saya pamflet aja selebaran ditempel di tiang listrik. Nah ini kamu nggak sejalan kan gitu. Jadi senjata kita untuk perselisihan sesuai dengan visi atau enggak. Kalau sudah tidak sesuai dengan visi, itu pun kita bisa kita rembukan. Oh ini teman saya udah tidak sejalan dengan visi, ini gimana gitu kan. Apakah ini mohon maaf, di tanda kutip, ini adalah sengkuni di organisasi kita gitu kan. Maka untuk mengecek ketidaksejalanan itu bagaimana? Kita berlandaskan untuk visi. Dia tahu visi kita apa enggak, visi organisasi kita. Kalau dia nggak tahu ya kita kasih tahu. Kalau dia tahu tapi sengaja menyimpang, nah itu perlu dikomunikasikan lebih lanjut gitu kan. Yang jelas pakai strategi adalah PC gitu tipsnya kalau dari saya gitu kan. Itu sih Kak Dinda dan Kak Rica. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat membantu. Oke, next kepada teman-teman yang masih mau bertanya. Apa sudah tidak ada yang bertanya lagi? Yang di kolom chat atau yang raise hand mungkin?
Mungkin kalau tidak ada kita bahas yang tadi aja Kak, yang kita jawab Oke, secara ini aja tadi kan oke, boleh, dari boleh, Kak boleh Kak ini, siapa itu boleh tadi Kak ini. Hmm. yang pemimpin bagaimana menjadi pemimpin pemula gitu kan, mau Hmm. daftar itu tadi kan. Hmm. Mana tadi chatnya? Ada di atas tadi Kak. Hmm. Nah, iya. Ya ini Kak Ida Fitria Kak gitu Ida. kan. Nah, ini secara gambarannya aja. Misalkan eh, saya menggunakan dua sudut pandang, misalkan kalau dari awal atau dari di tengah-tengah, ragu di awal atau ragu di tengah gitu kan. Nah, bahasanya kok misalkan kita ragu, saya mau menjadi pemimpin. Yang pertama, tips saya itu adalah kita tanyakan dulu di diri kita. Yang pertama, saya tujuannya jadi pemimpin ini untuk apa? Nah, ataukah untuk gaya-gayaan? Misalkan saya mau dipandang sebagai ketua BEM, atau saya mau untuk belajar untuk menjadi pemimpin dan juga untuk memajukan kampus ini misalkan. Nah, kita biasanya ragunya tuh itu, nggak jelas di awal. Saya mau ngapain jadi pemimpin gitu kan? Nah, sebenarnya pertanyakan dulu di dalam diri kita, mau jadi apa? Mau jadi BEM ini mau seperti apa? Ini keinginan terbesar saya apa? Kalaupun iya, baru kalau misalkan, oh ya, saya mau memajukan kampus. Saya masih ragu gitu kan. Apakah ya saya punya jiwa kepemimpinan? Nah, makanya saya tadi kan saya ajak di slide-nya itu ada skill utama seorang leader. Nah, ini kan kita cek dulu ada komunikasi efektif atau enggak. Ada kita punya jiwa yang problem solving apa enggak sih, bisa mengatasi masalah gitu kan. Kita punya pengambil keputusan yang baik apa enggak? Kita bisa mengatur waktu apa enggak? Yaitu time management ya kan. Kita punya emotional intelligence apa enggak? Bukan berarti kalau misalkan 5 ini nggak ada, kita nggak jadi maju gitu, enggak. Tapi kalau nggak ada, berarti kekurangan ini perlu kita lengkapi gitu kan. Karena skill itu bisa kita asah. Yang penting niat kita apa? Kalau niat kita untuk memajukan, yaitu kekurangan-kekurangan ini bisa kita lengkapi. Oh, saya kurang komunikasinya. Oh, saya kurang ini ya. Kalau itu udah lengkap, ragu itu nggak ada. Sebenarnya, kalau di dalam manajemen, ragu itu karena tidak siap. Percaya deh, kalau siap gitu, misalkan kita nih dari sekolah atau di kampus disuruh maju ke depan, hafalan gitu, dari SD misalkan hafal kalian. Kalau kita sudah hafal, suruh maju mau kapan aja, nomor urut berapa aja kita siap. Tapi kalau kita misalkan nggak hafal, jangankan maju ke belakangan, suruh maju minggu depan aja kita masih tetap ragu, saya bisa apa enggak. Jadi kesiapan. Kita cek dulu. Checklist, makanya saya minta teman-teman coba di screenshot gitu kan yang ini. Boleh di screenshot, boleh dicatat. Ini untuk checklist kita. Apakah sudah lengkap atau enggak gitu. Nah, kalau contohnya misalkan kalau ragunya di tengah-tengah, ini kayaknya lebih kepada ragu bener-bener di awal mau daftar sih, bukan ragu di tengah aja. Kok ragu di tengah ya itu kita kembali ke niat kita gitu kan. Niat kita di awal memang untuk memajukan kampus. Kalau kita misalkan mendapatkan guncangan, misalkan dapat kritikan dan lain membuat kita ragu untuk melangkah sedangkan udah